Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bertemu kembali dan berjumpa kembali di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Masih dengan Pak Agus Dewibowo. Hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini adalah tema 1 untuk subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anakku sekalian, di sini Pak Agus memiliki gambar tentang pertumbuhan tumbuhan. Pak Agus mengambil salah satu contoh yaitu tanaman bambu ya. Tanaman bambu ini adalah tanaman yang tumbuh melalui tunas ya. Jadi perkembangannya sama seperti manusia dan hewan, dia juga berkembang dan tumbuh, tapi ini memulai tunas. Nah, nanti lebih lanjut atau lebih jelas bisa disampaikan oleh Ibu Wali di kegiatan tematik di kelas. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada 2 kompetensi dasar yang harus anak-anak perhatikan dan pahami ya, yaitu kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Apa saja itu? Pak Agus bacakan. Untuk kompetensi dasar 3.1 adalah memahami kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kemudian KD 4.1-nya yaitu mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Ini adalah 2 KD yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya ada 2 tujuan pembelajaran anak-anak yang juga harus anak-anak kuasai. Jadi setelah pembelajaran ini nanti anak-anak diharapkan menguasai kedua-duanya ini ya. Yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerak lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu tentang keterampilan adalah peserta didik dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam bentuk permainan lompat bambu dengan benar. Selanjutnya adalah langkah kegiatan pembelajaran, masih sama ya dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu anak-anak tetap harus memakai seragam olahraga dan bersepatu. Tak lain dan tak bukan, tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, anak-anak tetap harus mematuhi protokoler kesehatan ya, terdiri dari 5M. Siapa yang bisa menyebutkan 5M ini? Ya. Oke, baik, tentu sudah hafal semua ya, karena sudah setiap hari baik di televisi dimanapun selalu dikampanyekan ini ya. 5M itu adalah 1, memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir selama minimal 20 detik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Dan yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Nah, itu adalah cara terbaik kita yang saat ini bisa kita praktikkan atau bisa kita lakukan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Yang ketiga anak-anak tetap harus berdoa ya sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Karena ini bukti kita sebagai umat dari Tuhan Yang Maha Esa, semua tidak lepas dari kehendak dan kuasanya, maka kita harus mengawali dan mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa. Kemudian yang keempat anak-anak harus melakukan pemanasan secara mandiri, yaitu sebelum kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melakukan pendinginan secara mandiri setelah kegiatan pembelajaran. Ini penting dilakukan agar otot-otot kita siap menerima kegiatan pembelajaran sehingga tidak sakit atau cedera. Kemudian pendinginan berfungsi untuk mengembalikan lagi otot-otot itu agar dapat melakukan aktivitas selanjutnya dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, ini anak-anak ada gambar tentang gerak pemanasan yang nanti bisa anak-anak praktekkan di rumah. Tidak harus sama persis dengan ini, nanti bisa dikembangkan sendiri lebih lanjut. Tetapi paling tidak waktu memberi contoh ini gerakannya ya. Ada tentang peregangan leher, kemudian tangan, di sini ada kaki.
Karena nanti adalah kegiatan kita berorientasi kepada kaki, maka kegiatan anak nanti pemanasannya dititik beratkan, yang banyak adalah di kaki, gitu ya. Selanjutnya anak-anak, untuk materinya kita masuk ke materi. Sebelum kita bermain tentang permainan hari ini, tidak ada salahnya ya Pak Agus sampaikan tentang pengertian dari masing-masing gerak dasar ini. Ini yang akan kita praktekkan. Berulang kali Pak Agus menyampaikan bahwa gerak dasar itu ada 3, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Tentu anak-anak sudah sangat hafal sekali ini ya. Lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan berpindah tempat. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian non-lokomotor gerak yang tidak berpindah tempat. Ini yang akan kita praktekkan mungkin 2-3 minggu yang akan datang ya. Kemudian dan manipulatif adalah gerak selanjutnya. Nah ini kita fokus di ini dulu anak-anak. Gerak yang ditandai dengan berpindah tempat. Nah di sini Pak Agus punya gambar. Ini ada anak yang melakukan. Kemudian di sini ada garis. Kemudian di sini ada tanah yang kosong, yang lapang dan yang datar. Ya. Lebih lanjut, Pak Agus jelaskan permainannya seperti ini. Nah, anak-anak nanti yang pertama harus dilakukan adalah membuat garis seperti ini. Ya, garisnya lurus. Boleh menggunakan kapur, ya, atau pecahan gendeng juga bisa, atau alat yang sejenis. Yang penting tandanya atau garis ini kelihatan anak-anak ya. Jadi ada tanda yang lurus ini. Silakan nanti dengan kreativitas dari anak-anak dan meminta bantuan dari orang tua, silakan dibuat dengan baik garis ini ya. Kemudian setelah garis ini terbuat atau sudah jadi begitu, silakan anak-anak nanti berdiri kurang lebih ya 3 atau 4 meter boleh. Atau disesuaikan dengan kondisi di lingkungan. Tujuannya apa? Untuk mengambil ancang-ancang anak-anak atau persiapan dari sini. Gitu ya. Setelah dari sini, anak-anak nanti bisa meminta bantuan kepada orang tua dengan memberikan aba-aba misalnya siap ya atau siap mulai. Nah, ketika itu anak-anak lari ya, lari ke sini, lari. Nah, setelah sampai di garis yang telah anak-anak buat tadi, anak-anak lompat ya, melompat kemudian mendarat di sini. Ini kalau di olahraga mirip dengan lompat jauh. Nah, itu nanti tapi kelas 7 kalau nggak salah permainan itu. Di SMP berarti nanti ya. Tapi ini paling tidak Pak Agus berikan dasarnya dulu. Untuk lebih jelasnya juga nanti bisa melihat video di YouTube dan sebagainya ya. Gerakan lompat jauh misalnya. Nah, gitu. Saya lagi Pak Agus jelaskan, anak-anak nanti lari dari titik awal di sini kurang lebih 3 atau 4 meter atau bisa disesuaikan dengan kondisi di lingkungannya. Kemudian setelah lari, silakan lari. Nah, sampai di garis yang telah dibuat, lompat anak-anak. Setelah lompat, mendarat. Nah, ketika anak-anak mendarat di sini, dikasih tanda. Ya, mendaratnya di mana? Boleh di titik atau dikasih tanda apa. Kemudian anak-anak mencari bambu. Setelah mendapatkan bambu yang lurus atau yang lain, tidak harus bambu ya. Boleh dengan misalnya batang singkong atau apapun itu. Tujuannya adalah digunakan untuk mengukur di sini. Jadi dari garis ini sampai anak-anak mendarat di sini ya, mendarat di sini nanti itu berapa jauh atau berapa panjang gitu ya. Nah, nanti anak-anak bisa mencobanya selama 3 kali minimal. Nah, selama 3 kali itu lompatan atau gerakan keberapa yang paling jauh. Misalnya lompatan pertama jauhnya sekian misalnya, katakan setengah dari bambu itu, setengah dari batang bambu. Kemudian lompat lagi, kedua bisa sampai 1 bambu misalnya, ketiga setengah lagi. Berarti yang terbaik adalah lompatan yang kedua karena dia sampai 1 bambu. Pak, kenapa tidak menggunakan meteran saja Pak? Nah ini gini anak-anakku semuanya. Tujuan Pak Agus di sini penekanannya adalah permainan ini ya, tidak semata-mata ukuran jauhnya. Nah nanti kalau kelas 6, nah itu sudah menggunakan alat sesungguhnya. Jadi kalau kelas 6 nanti ada pembelajaran namanya atletik lompat jauh. Nah nanti Pak Agus berikan memang benar-benar menggunakan meteran. Kali ini alat meterannya sekali lagi bisa diganti alat yang ada di sekitar rumah. Yaitu tadi contohnya Pak Agus menggunakan bambu atau batang singkong atau yang lain. Yang penting bisa digunakan untuk menandai berapa panjang yang telah anak-anak lakukan ketika praktek. Begitu anak-anak ya, semoga penjelasan Pak Agus ini bisa dipahami dan diterima dengan baik. Namun apabila penjelasan ini kurang bisa diterima atau masih ada yang kurang jelas,
nanti anak-anak bisa WA Pak Agus ya. Pak, tadi yang jelaskan apa sih Pak? Saya belum paham misalnya begitu. Nanti akan Pak Agus jelaskan dengan baik gitu. Nah, sekarang anak-anak, setelah anak-anak menyimak apa yang Pak Agus sampaikan tadi dan anak telah mengamati gambar dari permainan tadi ya, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan di minggu ini, yaitu yang pertama adalah anak-anak harus melakukan gerak permainan lompat bambu seperti tadi ya. Kemudian minimal 3 kali tadi. Ini belum Pak Agus tambahin. Nanti tambah sendiri ya, minimal 3 kali. Gitu. Yang kedua, anak-anak tetap harus melakukan dengan keselamatan diri dan mematuhi protokoler kesehatan. Maksudnya keselamatan diri ini ya lakukan di tempat yang aman. Kalau bisa ya jangan di jalan raya misalnya. Kemudian tidak di tanah yang atau cor-coran gitu ya, yang keras gitu ya. Itu kalau bisa jangan, agar tetap selamat dan baik untuk melakukan prakteknya. Sekali lagi tetap mematuhi protokol kesehatan, utamanya setelah kegiatan ini ya cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir misalnya gitu ya, agar kita terhindar dari bahaya dari virus corona. Yang ketiga setelah anak-anak melakukan ini adalah foto gerak permainan yang anak-anak praktekkan. Nah ini difoto seperti biasa ya, atau video juga boleh, lebih baik foto atau video juga boleh ya, tidak masalah. Kemudian setelah anak-anak mendapatkan foto atau video tersebut, silakan diunggah atau diupload ya ke dalam Google Classroom kita di PJOK kelas 3 yang telah Pak Agus tentukan. Untuk menguploadnya atau mengirimnya itu di tugas kelas ya anak-anak ya. Nanti Pak Agus akan memberikan judul tugas PJOK bermain lompat bambu. Nah, di situ nanti anak-anak memasukkan tugasnya. Bagi yang belum atau masih kesulitan tentang Google Classroom, bisa japri Pak Agus. Nanti Pak Agus pandu dari sini ya, untuk bagaimana kita mengirim dan mengerjakannya di dalam Google Classroom. Selanjutnya untuk batas waktu pengumpulannya Pak Agus tunggu sampai tugas selanjutnya ya. Namun jika mengumpulkan tepat waktu hari ini akan Pak Agus berikan reward berupa nilai plus. Sekedar informasi saja anak-anak, Pak Agus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada anak-anakku utamanya kelas 3, karena dari kelas 1 sampai 6 sampai saat ini untuk PJOK yang paling banyak mengumpulkan itu adalah kelas 3. Jadi persentasenya lebih dari 90% sudah mengumpulkan tugas ke Pak Agus. Ya, itu mohon dipertahankan dan ditingkatkan untuk semangat mengerjakan seperti itu, karena itu juga nanti untuk kebaikan anak-anak ketika nanti misalnya penerimaan raport itu tidak mengalami kesusahan Pak Agus dalam menginput nilai, karena nilainya sudah lengkap dan benar semuanya gitu. Dan nanti kewajiban Pak Agus akan Pak Agus nilai dan Pak Agus kembalikan anak-anak. Jadi anak-anak bisa memantau perkembangannya. Oh hari ini saya dapat nilai berapa dan seterusnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran kita. Demikian anak-anak untuk materi kali ini. Pak Agus mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Juga Pak Agus ikut berdoa selalu ya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, pandemi ini segera berlalu, segera kita bisa berkumpul kembali di SD kita tercinta untuk bermain, belajar bersama lagi. Akhirnya sebelum Pak Agus tutup, Pak Agus mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian kali ini ada tutur kata, tingkah laku dari Pak Agus yang tidak berkenan. Akhirnya Pak Agus akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat selalu anak-anakku semuanya. Sehat selalu ya.